tenaga kontrak daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu penuhi gedung DPRD pada Rabu 16 Juli 2025 setelah mendengarkan hasil pengumuman kelulusan P3K, nama-nama mereka tidak masuk. Para tenaga kebersihan ini menuntut DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib mereka. Pemerintah ini di mana, Pak? Harus mereka dapat paruh waktu. Hati kita di mana? Kita belum bangun, mereka sampai di jauh. Pekerjaan yang paling hina, orang tidak suka yang pekerjaan, Pak. Mereka rela berdiri di sana. Sangat menyakitkan, Pak, ini saudara-saudara kita. Kenapa harus dilupakan, Pak? Pak Kaban, saya minta maaf. Sebanyak 26 tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuhi Komisi 1 DPRD Belu untuk rapat dengan pendapat bersama DPR setelah nama-namanya tidak masuk dalam daftar kelulusan. Dalam tuntutannya, mereka meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun sebagai tenaga kebersihan. Yonas Kono sebagai perwakilan dari para tenaga kebersihan ini sangat menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadikan naungan mereka berteduh selama ini tidak dapat berusaha untuk mendampingi mereka pada tahapan seleksi P3K yang berlangsung lalu. Artinya dari dinas, lebih dari dinas saya tekankan. Kebetulan dinas itu ada di perhubungan, lingkungan hidup dan perhubungan itu ada di yang punya sesuai sana. Saya mau begini, kalian kurang perhatikan terhadap mereka ketika persiapan untuk mau tes. Kamu tidak mempersiapkan satu staf yang hebat, yang dimana kasih mereka pemahaman dulu, persiapan psikologi mereka yang baik. Itu tidak ada. Sehingga apa? Mereka selama ini di pasar raut kotoran semua segala macam, tiba-tiba dihadapi sebuah situasi di mana mereka langsung menghadap komputer untuk bermain. Itu sama saja, dia tidak akan bisa. Orang profesional saja butuh latihan, dia butuh tampil dan butuh latihan. Bagaimana dengan mereka? Itu paruh waktu, SK paruh waktu dan juga 2 tahun berturut-turut, tapi tidak diprioritaskan sehingga mereka dari kawan-kawan 26 datang ke sini untuk meminta perjuangan dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan juga DPR untuk memperjuangkan hak-hak ini sehingga bisa direalisasikan. Tanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Belu Theodorus Manehito Juang mengatakan akan melakukan rapat bersama Bupati Belu untuk memperpanjang masa kontrak mereka setelah selesai pada akhir Juli ini. Kami akan bertemu dengan Bupati untuk berdiskusikan soal ini. Yang pada intinya adalah kita akan memperjuangkan sampai minimal paruh waktu. Urusan ini serahkan ke kami. Kami urusan sama-sama dari Bupati akan bagian dari daerah, sehingga menjadi tanggung jawab kami untuk memperjuangkan nasib Bapak sekalian menjadi P3K minimal paruh waktu. Pihak pemerintah juga berjanji akan terus mendampingi mereka dalam upaya memperjuangkan nasib para pekerja yang dengan penuh keikhlasan, bahu-membahu dalam tugas yang mulia, menjaga kebersihan demi kesejahteraan bersama, jadikan Belu kota yang bersih. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, adapun para tenaga kerja kontrak daerah dari beberapa dinas juga secara bergantian melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Belu. Puluhan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuhi Komisi 1 DPRD Belu untuk rapat dengar pendapat bersama DPR setelah nama-namanya tidak masuk dalam daftar kelulusan. Dalam tuntutannya, mereka meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun sebagai tenaga kerja.
Salah seorang tenaga kontrak dari Satuan Polisi Pamung Praja, Moza Zumbara, menuntut keadilan atas nasib mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun namun tidak lolos seleksi P3K. Mengenai nasib kami, ada kawan-kawan yang dari dinas luar yang tidak pernah mengabdi di dinas kami, tapi mereka lolos di dinas kami. Bahkan mereka non-database. Secara aturan regulasi Kemenpan RB, yang bisa melamar di instansi tersebut yang minim 2 tahun aktif bekerja terus menerus, ya toh? Yang kami kecewakan, ini aturan apa yang mereka pakai sampai mereka bisa meloloskan administrasi mereka. Itu saja. Tujuan saya datang sini bukan masalah nilai. Saya mencari keadilan. Bahwa kami yang sudah mengabdi tapi diabaikan. Sedangkan mereka yang tidak pernah mengabdi, mereka punya nilai tinggi dan mereka lulus. Itu saja. Tanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Juang mengatakan akan melakukan rapat bersama Bupati Belu untuk memperpanjang masa kontrak mereka setelah selesai pada akhir Juli ini. Tadi dari banyak Pol PP, kesehatan dan lain-lain, yang tentunya proses ini sudah dilalui dan sudah ada endingnya. Tetapi ya namanya ketidakpuasan itu pasti ada. Dan kita akan berupaya dengan melihat celah-celah aturan yang bisa memungkinkan mereka mengabdi sesuai dengan masa tugas mereka dan bidang mereka masing-masing. Baik, itu yang kita akan perjuangkan. Terkait persoalan dari seleksi administrasi awal, dan oleh karena itu masa kepemimpinan sekarang berubah, jadi kita mengagendakan untuk melakukan RDP berikut dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas-dinas. Pihak pemerintah juga berupaya untuk terus mendampingi mereka dalam memperjuangkan nasib para pekerja tenaga kontrak ini. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian mulai mempersiapkan penyaluran bantuan ketahanan pangan untuk masyarakat Kabupaten Belu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pangan dan Pertanian mulai mempersiapkan penyaluran bantuan ketahanan pangan untuk masyarakat Kabupaten Belu. Bantuan ini berupa beras Bulog yang akan diserahkan oleh Bulog kepada Kabupaten Belu. Bantuan ketahanan pangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk penyaluran bantuan ini. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Belu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kabulog Belu, Yermi Rutando Febrian mengatakan, beras Bulog yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Belu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, Kabulog juga berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Belu. Nah, ini masyarakat ke sana katanya bantuan pangan yang akan dilaksanakan kepada 17.121 penerima bantuan pangan ini beras kualitas medium per bulannya 10 kilo, jadi 20 kilo per penerima bantuan. Sasarannya ada kakak miskin sesuai data DTSEN atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial. Deadline-nya 30 Juli harus selesai sesuai dengan perintah yang dikeluarkan Bapanas kepada Bulog, harus selesai di tanggal 30 Juli. Pemerintah Kabupaten Belu sangat berterima kasih atas bantuan beras yang diserahkan oleh Bulog. Bantuan ini akan langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kami juga sebagai instansi atau dinas yang diberikan kepercayaan sebagai leading di sektor pertanian, kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi yang besar terhadap atensi pemerintah pusat terhadap kita masyarakat Kabupaten Belu, karena
Walaupun kita tahu saat ini produksi kita cukup melimpah, tetapi harga beras di pasaran itu agak mahal. Jadi dengan bantuan ini salah satu tujuannya selain seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak As tadi, juga adalah untuk pengendalian harga di pasar. Sehingga dengan demikian maka daya beli masyarakat itu bisa naik sehingga inflasi bisa kita tekan. Jadi kami berterima kasih walaupun kita punya panen tahun ini cukup baik, tetapi kita masih dibantu dengan bantuan beras ini sehingga harga beras di pasaran yang selama ini dikeluhkan bisa ditekan sehingga daya beli masyarakat bisa naik. Program pemerintah pusat. Dengan adanya bantuan ketahanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan menghadapi permasalahan pangan dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus memonitor dan mengevaluasi penyaluran bantuan agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Universitas Budi Utomo Surabaya untuk tingkatkan pertumbuhan pendidikan dan SDM. Informasinya usai jeda.